Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ikhwatu iman, dalam kitab Manaqib Umar karangan Ibnu Abi Dunya disebutkan bahwa pada zaman Khalifah Umar pernah terjadi gempa bumi. Lantas Umar memukulkan tangannya ke bumi seraya berkata, "Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Jika memang kiamat, tentu ia akan menceritakan peristiwa ini." Kata Umar, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika hari kiamat tiba, maka tidak ada satu hasta atau satu jengkal tanah di muka bumi ini, kecuali ia pasti berbicara tentang kiamat ini." Ka'ab berkata, sesungguhnya gempa itu terjadi disebabkan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada atau ke berbagai penjuru kota yang berisi amma ba'd. Sebenarnya gempa itu terjadi karena Allah hendak menegur para hamba. Pada kesempatan yang lain beliau juga menulis surat ke berbagai kota yang isinya agar mereka keluar rumah untuk bersedekah jika mereka memang memiliki harta untuk disedekahkan. Lalu beliau berkata sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman kepada Allah Azza wa Jal dan dia ingat nama Rabbnya lalu dia menunaikan salat. Ini ada di dalam surah Al-A'la ayat ke-14 sampai 15. Ikhwatu iman. Kemudian Ibnu Abi Dunya membawakan riwayat dari Anas bin Malik bahwasanya ia pernah berkunjung ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha bersama temannya seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Aisyah. Kata beliau, "Wahai Ummul Mukminin, jelaskanlah kepada kami tentang gempa bumi." Aisyah menjawab, "Jika orang-orang sudah membolehkan perbuatan zina, menghalalkan perbuatan zina, membiarkan orang-orang yang melakukan perzinahan seakan-akan ridho kepadanya, meminum khamar, dan memainkan alat-alat musik yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, maka Allah yang berada di langit berkata kepada bumi, bergoncanglah kamu. Bergoncanglah kamu disebabkan oleh perbuatan mereka. Kecuali jika kemudian mereka mau bertaubat dan melepaskan perbuatan buruk tersebut. Jika tidak, hancurkan saja mereka. Kemudian laki-laki itu bertanya kembali, "Wahai Ummul Mukminin, apakah yang demikian itu merupakan azab bagi mereka?" Aisyah menjawab, "La, bukan. Namun ia merupakan peringatan dan juga bisa jadi rahmat bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Tetapi memang merupakan hukuman azab dan kemurkaan Allah atas orang-orang kafir." Anas kemudian berkata, "Aku belum pernah mendengar suatu perkataan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuatku begitu senang melebihi rasa senangku terhadap perkataan ini." Itu karakter orang yang beriman. Ketika mendapatkan nasihat dari ulama, dia senang. Karena nasihat dari ulama akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Bukan sebaliknya ketika dinasihati ulama itu dibenci, bukan. Kemudian Ibnu Abi Dunya menyebutkan sebuah hadis yang derajatnya mursal bahwa bumi ini, kata Abi Dunya, pernah bergoncang mengalami gempa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau meletakkan tangan di atasnya seraya berkata, "Tenanglah engkau. Sebenarnya belum diizinkan bagimu untuk bergoncang.
Kemudian beliau menoleh kepada para sahabat seraya bersabda, sesungguhnya Rabb kalian sedang memperingatkan kalian. Karena itu, ambillah pelajaran. Masya Allah. Rasul menasihati para sahabatnya ketika pernah terjadi gempa, ya, ambillah pelajaran dari gempa itu. Pelajaran apa? Banyak yang bisa diambil bahwa kita manusia tidak punya memiliki kekuatan sama sekali. Dan bumi ini ada yang memilikinya. Bumi ini ada yang mengaturnya. Ya, ketika pemilik bumi ini berkehendak goncangkan bumi sedahsyat-dahsyatnya, hancurkan penduduknya, maka bumi dan gempa akan tunduk kepada sang pemiliknya, sang penciptanya, tidak akan pernah tunduk kepada manusia. Inilah yang dikatakan Nabi SAW, ambillah pelajaran. Kemudian di zaman Umar bin Khattab kembali terjadi gempa bumi. Ya, lantas Umar berkata, wahai sekalian manusia, tidaklah gempa ini terjadi kecuali karena sesuatu yang kalian lakukan. Maksudnya dosa dan kemaksiatan. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, jika gempa ini sampai kembali atau sampai kembali terjadi, maka aku, kata Umar bin Khattab, tidak akan sudi hidup bersama kalian selamanya. Ini menunjukkan bahwa kalau lagi terjadi gempa, berarti kan penduduk itu bermaksiat kepada Allah. Tidak mau dinasihati, inkar terhadap nasihat, membangkang. Maka Umar mengatakan, aku tidak akan mau hidup bersama kalian. Ikhwatu iman, ini menunjukkan bila terjadi gempa di bumi kita tercinta, maka tidak boleh mengkambing hitamkan atau menghitamkan kambing kepada yang lainnya. Introspeksi semua. Itu disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk bumi. Semakin dahsyat dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk bumi, maka semakin dahsyat juga gempa yang akan terjadi di muka bumi ini. Semoga nasihat singkat ini menjadi pelajaran bil khusus untuk ana dan juga sahabat-sahabat sekalian, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita masing-masing. Di antaranya yang tadi yang 3, ya, hati-hati dengan perbuatan zina, perbuatan yang mendekati perzinahan, dan ketika melihat orang-orang yang melakukan perzinahan, maka kita memohon ampun kepada Allah, berlindung dari perilaku seperti itu. Kemudian khamar, kemudian alat-alat musik yang hari ini kadang-kadang terjadi, alat-alat musik yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, sudah masuk juga ke masjid-masjid kaum muslimin. Wal-ya'udzu billah. Wallahu ta'ala bisawab. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.